Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut episode 4 untuk classification menggunakan regresi tree atau bisa diistilahkan sebagai decision tree. Oke, kita langsung saja di sini masuk ke scriptnya. Decision tree, masuk ke komputasi statistika episode 11 kalau tidak salah. 8, 9, 10, 11, oke. 11. Nah, regresi tree atau kita ada yang bilang juga decision tree. Di sini kita akan membuat sebuah pohon atau tree di mana kita akan tahu bahwa kalau seperti ini nanti kemungkinan kemana, kalau seperti ini kemungkinan kemana. Mirip dengan regresi di mana variabel y-nya adalah, nah ini kalau ini nanti regresi dalam regresi kalau kita samakan dengan regresi maka variabel dependennya itu biner. Pada kasus ini saya menggunakan data customer, jadi seperti ini. Ada nama, keanggotaan, usia, sama pembelian. Nah, di sini aku ingin melihat pengaruh usia dan pembelian terhadap keanggotaan. Nanti bentuk tree-nya itu seperti apa terhadap keanggotaan. Jadi keanggotaan istilahnya member sama non-member. Oke, di sini ada nama, terus ada usia sama pembelian serta keanggotaan. Kita masuk ke sini. Kita membutuhkan library party. Tulis package yang kita butuhkan library party dan satunya lagi library airpart. Oke, kita install dulu. Install party. Ini install. Tunggu dulu prosesnya. Oke, setelah itu kita coba install yang airpart. Oke, kita jalankan library party dan library airpart-nya. Oke, sudah jalan. Nah, sekarang kita akan memasukkan data. Data yang kita gunakan adalah customer2.txt. Maka untuk dapat import datanya, import data, kita menggunakan misalnya kita namakan datanya customer 2 sama dengan read.delim. Di sini kita isi customer2.txt. Salah. Depannya kita kasih angkanya ini besar. Oke, seperti ini kita eksekusi. Oke, untuk melihat datanya customer2 seperti ini. Kemudian kalau ingin melihat dalam tabel kita bisa gunakan view
customer to, jadi bentuknya tabel seperti ini, sama kalau kita double klik di sini. Oke, nama, keanggotaan, usia pembelian. Untuk ukurannya kita bisa pakai dim, ini adalah dimensi untuk melihat dimensinya berapa dari customer to. Oke, ukurannya adalah 100 kali 4. Pada 4 kolom ada 100 baris. Oke, selanjutnya kita membuat data training dan data posting. Membuat data training dan posting. Jadi datanya akan kita bagi. Untuk trainingnya kita ambil 80%, sedangkan postingnya kita ambil 20%. Caranya seperti apa? Caranya langkah pertama kita membuat n adalah round dari n row. Untuk data tadi customer 2. Nah, ini kita kalikan dengan tadi kan 100, berarti mau kita ambil 80%, kita kalikan 0,8. Kemudian kita mau lihat nilai n-nya. Nah, oke. N-nya 80. Untuk nantinya kita ambil sebagai data training ya. Oke, sekarang kita buat sheet dulu. Set sheet. Misalnya kita Word, terserah kalian sih sheet-nya seperti apa. Kemudian kita ambil sampel. Sampel sama dengan sample 1.2 n row. Datanya adalah customer 2. Kita kalikan, kita anukan dengan n, n. Kita enter. Oke, sampelnya sudah 1 sampai 80. Kemudian kita buat data.training. Training ya, sama dengan customer to diambil dari sampel. Oke, ini data trainingnya. Terus untuk data testing sama dengan customer to minus sampel, koma. Oke, ini untuk testingnya nanti. Jadi ada training, ada testing. Testing kita ambil 20, sedangkan training kita ambil 80. Pengambilannya secara acak. Oke, kita cek dimensinya. Dimensi untuk data.training ini 80 kali 4, sedangkan untuk dimensinya data.testing ini 20 kali 4. Oke. Selanjutnya kita lakukan klasifikasi dengan decision tree. Klasifikasi dengan decision tree. Oke, untuk mengklasifikasikan, misalnya kita buat fit adalah R-part dari keanggotaan kita, ini sebagai variabel dependentnya ya, dependentnya. Terus independennya ada usia dan kita menggunakan pembelian. Oke, datanya kita gunakan data.training untuk
metodenya kita gunakan class. Oke, kita eksekusi dulu. Kemudian error not found keanggotaan. Kita cek dulu di datanya, barangkali salah tulis, K-nya besar, U-nya besar, R-nya besar. Oke, kita ulangi, K-nya besar. Sensitif ya, huruf besar sama kecil. Oke, sudah. Sekarang kita lakukan summary fit. Jadi summary-nya isinya seperti ini. Loh, sebentar. Error, could not find summary. Kurang Y. Oke, ini summary-nya. Nah, setelah ini kita akan coba membuat plot decision tree-nya. Plot decision tree. Untuk membuat plot decision tree sangat simpel, kita tinggal menggunakan library yang namanya Rattle. Nah, karena belum ada, kita install dulu di package Rattle. Nih. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, kalau sudah kita jalankan library Rattle-nya. Oke, sorry. Control Enter. Sudah. Nah, kalau sudah, untuk melihat plotnya, kita bisa menggunakan fancy rpath plot dari fit. Oke. Seperti ini. Jadi ini untuk pembelian sama usia ya. Tadi bentuk plotnya seperti ini. Nah, dari sini apa yang bisa kita jelaskan? Yang dapat kita jelaskan bahwa terbentuk kalau misal dari keseluruhan ada 66% itu yang non-member dan 34% yang member. Nah, kalau pembelinya lebih dari sama dengan pembeliannya itu lebih dari sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 6 berarti 2,5 juta, maka kemungkinan besar dia adalah member. Jadi member itu 100% jadi pembeli yang pembeliannya 2 di atas 2 juta, di atas atau sama dengan 2,5 juta itu 100%-nya pasti member. Oke. Sekarang kita lihat yang 66% ini yang dia pembeliannya di bawah 2.500.000. Oke, dari sini non-membernya ada 83%, sedangkan membernya ada 17%. Oke, dari total sisanya tadi ya. Oke, nah di sini jika pembeliannya itu di atas berapa ini? Di atas 1.600.000, maka dia masuk sini non-member
masuk ke aturan selanjutnya. Tapi kalau dia di bawah pembeliannya di bawah 1.600.000, maka kemungkinan besar dia adalah member. Karena dari data dilihat bahwa 100% orang yang pembeliannya di bawah 1.600.000 dia adalah non-member. Oke. Dari pembelian antara 1.600.000 sampai 2.600.000 ini, kalau ternyata dia pembeliannya di atas 2 juta, maka kemungkinan besar dia non-member. Tapi kalau dia di bawah 2 juta, maka kita masuk ke aturan baru ini. Oke. Nah, di sini kemungkinannya tadi nggak 100% sih. Tapi di sini kalau kita lihat dari data ada sekitar 82% yang pembeliannya di atas 2 juta dia menjadi non-member. Makanya kemungkinan besar dia masuk non-member. Terus bagi pembelian di atas 1.600.000 sampai dengan 2 juta yang memiliki usia di bawah 27 tahun, kemungkinan dia member dengan tingkat kemungkinan sebesar 57%, sedangkan sisanya 43% kemungkinan dia non-member. Selanjutnya, untuk yang usianya di atas 27 atau di atas 27 dengan pembelian 1.600.000 sampai 2 juta, maka kemungkinan besar dia non-member dengan kemungkinan sebesar 71%. Oke, seperti itu cara bacanya. Nah, sekarang kalau kita memprediksi dari data testing, kita masuk ke sini, prediksi testing, di data testing yang kita masukkan nanti untuk memprediksi. Prediksi hasil testing kita menggunakan predict ini dari feed new datanya sama dengan data.test, kemudian tipenya kelas, tipenya oke, nggak ada, kita kasih apa aja. Tipenya adalah kelas. Seperti ini untuk memprediksi. Ada yang error. Kita cek apa yang error. Feed predict. Udah benar. Data test not found. Sebentar. Oh, sorry. Data testing, bukan data test. Data testing. Oke, kita sudah memprediksi. Dan hasilnya, kalau kita buat matriks, ditabulasikan, maka seperti ini. Kita namakan matriks apa ya? Kayak kita mau membuat tabel kontingensi gitu. Tabel hasil prediksi dari data testing dolar keanggotaan. Oke. Hasilnya seperti ini. Jadi yang member, keprediksi member ada 6, non-member yang keprediksi non-member ada 11. Namun untuk member yang terprediksi non-member ada 3. Oke, sehingga kalau kita buat akurasi, maka
menghitungnya adalah 6 kita tambahkan dengan 11, kemudian kita bagi dengan 6 tambah 11 tambah 3. Sebenarnya tambah 0 sih. Oke. Nah, akurasinya adalah 0,85 alias 85%. Cukup baik. Oke. Demikian untuk regresi tree. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.